wabarakatuh. Halo Sobat KPI, kembali lagi di podcast Ngopi, ngobrol asik bareng KPI. Oke, kali ini kita kedatangan dari BPH, Badan Pengurus Harian. Nah, boleh perkenalkan dulu ya. Halo teman-teman, perkenalkan aku Nova Eza sebagai Sekretaris Umum KPI dan teman aku Salma Nur Zahro sebagai Wakil Sekretaris Umum KPI yang kebetulan sedang berhalangan hadir. Nah, kita di sini mau sharing-sharing tentang Sekretaris Himpro ya, kayak dari KEJ ini tentang tugas KEJ itu apa dan tanggung jawab KEJ itu sebagai sekretaris apa sih. Nah, langsung aja sih kayak kita ke pertanyaannya. Kalau boleh tahu nih tugas KEJ dan tanggung jawab KEJ ini sebagai sekretaris apa? Sekretaris itu bisa disebut sebagai adminnya organisasi gitu teman-teman. Jadi kerjanya tuh bukan cuma nulis aja, jadi kerjanya tuh bikin surat, kayak gitu, bikin surat kegiatan, bikin notulen rapat, bikin laporan kegiatan, terus sampai ngasipin data-data gitu biar tetap aman. Selain itu juga harus bisa koordinasi nih sama apa sih namanya divisi lain gitu biar program kerjanya tetap berjalan bersama. Berarti semua data itu ada di sekretaris ya. Nah, pastikan sekretaris itu bagian yang ngurus surat ya. Gimana sih Kak cara Kakak atur nih antara kuliah dan tugas Kakak sebagai sekretaris di Himpro KPI? Kalau dari aku sih yang paling penting itu harus bisa bagi waktu ya, sama bikin to-do list gitu biar nggak kelupaan. Terus kalau misalnya lagi kayak keteteran banget nih, bisa bagi tugas sama wakil yang sekretaris umum kayak gitu. Oke, sekarang ini di bidang apa nih Kak? Tugas sekretaris Kakak? Kebetulan yang baru-baru ini digarap ya, itu proposal kegiatan dari Bina Minat Bakat, yaitu pekan olahraga mahasiswa namanya yang bakal diadain bulan April 2025. Seru banget ya, berarti Kakak habis beres bikin proposal. Oke, bagaimana cara mengatur waktu antara kuliah dan tugas sebagai sekretaris dan aktivitas lainnya Kak? Kalau menurut aku bagi waktu itu penting sih. Terus kalau aku tuh biasanya bikin tuh list apa yang lagi dikerjain duluan nih, kayak bentar lagi belum digarap gitu. Terus kalau lagi ada waktu luang, misalnya aku nyempetin dicil-cil nih tugas-tugas dari kampus yang tugas kelas itu sama tugas dari Himpro biar nggak kelupaan. Biasanya aku suka sebelum mau tidur yang kerjain kayak gitu. Sama aku bagi tugas juga sama wakil sekretaris ya, apa namanya Keteteran ya. Pernah nggak sih Kak mengalami kesulitan dalam mengerjain tugas-tugas sekretaris? Kalau kesulitan sih biasanya itu ya kayak waktunya atau pendeknya, kayak lagi sibuk-sibuknya gitu sama tugas kampus gitu. Sama menurut aku sih ini ya kayak revisi di suratnya gitu, itu paling sebel sih aku. Kenapa tuh Kak? Iya kan Sebenarnya tuh kenapa? soalnya kayak gimana ya, udah capek-capek gitu kerjain suratnya, terus ada yang salah sedikit aja, jadi Harus dibenerin. revisi Iya, jadi yang paling penting tuh harus teliti. Jadi jangan sampai ada kesalahan. Nanti 2 kali bikinnya. Apalagi kalau surat itu disampaikan. Jadi harus revisi lebih. Menurut Kak Eja, keahlian apa yang penting dikuasai oleh sekretaris nih Kak? Kalian apa yang penting buat jadi sekretaris gitu? Yang pertama, bisa bagi waktu biar gak keteteran. Terus yang kedua, komunikasi yang baik biar gak ada miskomunikasi sama bidang lain. Terus yang ketiga, yang paling penting bisa di surat karena biar kelihatan profesional gitu ya di Himpro.
Terus yang terakhir ini yang paling penting juga ada teliti. Jadi ya karena banyak banget kerjaan di sekretaris itu harus detail gitu biar nggak ada revisi lagi kayak gitu. Oke, Kak. Selama menjadi sekretaris, apa pelajaran atau keterampilan baru yang Kak Eja dapat ini? Keterampilan ya. Ya. Dulu tuh aku kayak gak bisa bikin surat, jadi sekarang lebih ngerti lah gimana cara bikin surat, terus bisa masukin data-data gitu biar lebih aman. Terus apa ya namanya, komunikasi, jadi tahu gitu ya cara koordinasi sama divisi lain itu kayak gimana, kondisi koordinasi yang baik kayak gitu. Terus jadi gampang padat juga kalau ada kerjaan tiba-tiba gitu. Berarti udah biasa ya jadinya. Kayak belajar dari hal-hal yang kecil dulu nih, baru kita terbiasa ya. Bagaimana cara Kak Eja menjaga komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pengurus himpunan KPI? Caranya, nah pasti kalau di grup itu jangan ngompas gitu ya aja, pokoknya komunikasinya harus dibangun gitu. Hubungan sama divisi lain juga harus asik gitu biar gak kaku buat apa namanya nyari update terbaru tentang kerja kayak gitu. Buka juga ya, jangan sampai Ada miskom kayak gitu. juga. Apalagi terkait surat tuh harus udah jauh-jauh hari ya hubungi Kak Ejanya. Ada tips ya untuk teman-teman yang ingin tetap profesional namun tetap menikmati menjalankan himpro? Tips dari aku yang pertama jangan baper. Jadi kalau dikritik tuh ambil positifnya aja. Terus yang kedua tetap santai aja. Tapi yang penting kerjaannya beres gitu. Terus dibawa happy aja gitu. Jadi apa namanya? Kita Iya, harus terima kita mau belajar, Ya, yang penting, mau belajar. yang penting happy aja gitu di Probian, bukannya itu nggak berasa gitu. Nah, apa nih harapan Kak Eja untuk himpro ke depannya? Tadi kan sebentar lagi ganti kepengurusan. Ya, dan harapan aku buat Himpro selanjutnya, semoga Himpro KPI ini makin solid, makin kreatif, makin berkembang gitu ya buat mahasiswa-mahasiswa KPI di sini. Terus bermanfaat juga buat di luar kampus kayak gitu. Nah, luar biasa sekali ya harapannya, semoga sesuai harapan kita semua ya. Terakhir nih Kak, kalau ada mahasiswa baru yang baru bergabung dengan himpro tapi masih ragu nih Kak, pesannya apa yang Kakak mau sampaikan nih buat mereka? Pesan aku sih buat teman-teman di KPI selanjutnya yang mau gabung, tapi masih ragu-ragu. Yang penting itu gabung aja dulu teman-teman, jangan ragu buat masuk ke Himpro. Karena semuanya juga pasti belajar dulu ya, jadi jangan takut salah. Terus dibawa semuanya aja lah di Himpro ini karena pasti banyak pengalaman yang bakal diambil gitu. Iya. Pengalaman yang berharga. Ya intinya pengalamannya lah di Himpro Iya. itu. Apalagi buat teman-teman yang punya pengalaman organisasi iya, di sekolah dulu. iya, buat di himpro bisa dikembangkan Betul. lagi, lebih jauh lagi, lebih baik lagi juga. Nah, mungkin itu ya Kak, sharing-sharing kita kali ini Sekretaris ya. Nah, buat teman-teman jangan pernah ragu ya, untuk kita selalu mencoba. Nah, sebelum kita tutup, saya ucapkan terima kasih banyak buat Kak Eja yang udah hadir dan meluangkan waktunya di podcast ngobrol asik bareng KPI. Ya. Oke, segitu aja ya Kak Eja. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi di lain waktu. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.